Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan yang baik ini, kembali saya ingin mengajak kepada teman-teman semuanya untuk sama-sama belajar dan mengenal lebih dekat lagi mengenai satu jenis keladi yang ada di samping saya. Untuk masyarakat sekitar hutan ini, keladi ini diberikan nama keladi marau. Sahabat-sahabat sekalian, jenis keladi ini, keladi marau ini banyak kita temui di hutan-hutan, di tempat-tempat lembah seperti ini, di bawah tegakan Dipterocarpaceae. Ini rata-rata Dipterocarpaceae teman-teman semuanya. Banyak kita temukan jenis keladi ini, keladi marau. Juga banyak kita temukan di pinggir-pinggir sungai, juga banyak kita temukan seperti ini keladi marau ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat tempat tumbuhnya, keladi marau ini bisa tumbuh di tempat yang lembab seperti ini, kurang sinar matahari. Juga bisa tumbuh di tempat yang terbuka teman-teman. Tentunya nanti akan berpengaruh dengan pertumbuhannya, karena ini tempatnya cukup lembab dan kurang matahari. Ini pertumbuhannya agak tinggi teman-teman. Jadi kalau di tempat-tempat yang terbuka, barangkali keladi ini pertumbuhannya berbeda dengan yang ada di sini. Sahabat-sahabat kalian, kalau kita lihat ciri-cirinya, ini daunnya untuk bagian permukaan atas seperti ini teman-teman. Jadi ini berlilin, berlapiskan lilin, ya, termasuk mengkilat seperti ini. Ini pertulangan daunnya seperti ini teman-teman semuanya. Kemudian untuk bagian bawahnya kalau kita lihat berwarna hijau seperti ini teman-teman. Daunnya berwarna hijau. Kemudian untuk batangnya, ini kalau kita lihat yang masih muda berwarna kemerahan seperti ini teman-teman. Tetapi untuk yang sudah tua, warnanya semakin hijau seperti ini teman-teman. Ini warnanya semakin hijau. Jadi yang masih muda batangnya berwarna kemerahan, dan setelah tua biasanya kemerahannya agak berkurang, hijau seperti ini teman-teman. Kalau kita pegang ini batangnya agak lembut ini. Kebetulan di rumpun ini tidak ada bunganya teman-teman. Nanti kalau ada bunganya di tempat lain, barangkali ada yang bisa berbunga, nanti kita ambil fotonya bersama-sama. Sahabat-sahabat sekalian, saya belum tahu persis kegunaan dari keladi ini oleh masyarakat setempat digunakan sebagai apa. Namun kalau saya lihat, kalau mau dijadikan tanaman hias juga bisa ini, karena bentuknya saya kira cukup indah dan bisa ditanam di tempat tertutup seperti ini yang kurang sinar matahari, juga bisa tumbuh baik di tempat yang terbuka. Teman-teman semuanya, ini kalau kita lihat bentuk daunnya bagian atas ini lekuannya ini seperti ini teman-teman, lekuan dari daunnya. Kemudian tidak begitu menyodor di sini, kemudian membulat ke atas, dan pada ujungnya tidak begitu lancip teman-teman. Jadi kalau kita lihat daunnya itu bentuknya sebenarnya tidak begitu lancip, dan saya kira daunnya cukup hampir bulat teman-teman semuanya. Jadi ini kalau kita lihat permukaan daunnya teman-teman, dan daunnya cukup tebal. Kalau kita lihat bagian atas dan bagian bawah, kalau kita raba itu halus sekali teman-teman. Jadi ini cukup tebal dan berlapiskan lilin yang tebal dan mengkilat ini teman-teman. Kemudian kalau kita lihat bagian belakangnya, coba kita balik.
Nah, kalau kita balik seperti ini teman-teman, bagian belakangnya berwarna hijau ya. Kita lihat tulang-tulang daunnya seperti ini teman-teman, tulangan daunnya nampak jelas. Ini kalau kita jauhkan hampir bulat bentuk daunnya teman-teman. Kemudian kita lihat batangnya berwarna kemerahan teman-teman. Jadi batangnya yang masih muda berwarna kemerahan seperti ini teman-teman. Kemudian kalau kita lihat yang daun yang sudah tua, ini daun yang sudah tua berwarna agak kuning pinggir-pinggirnya teman-teman. Ini karena udah tua. Ini juga sudah tua seperti ini, daunnya berwarna kekuningan. Kalau lihat bagian belakang, coba yang bagian belakang sudah tua, sama berwarna hijau seperti ini teman-teman. Dan untuk batangnya itu berwarna hijau ini teman-teman. Semakin tua warnanya semakin hijau. Kemudian kalau kita lihat ini bagian bonggolnya teman-teman. Ya, bonggolnya itu berwarna kemerahan seperti ini kawan-kawan. Ini bonggolnya berwarna kemerahan seperti ini. Kita zoom coba. Iya, kita zoom, kita naik sedikit. Kita akan melihat pucuknya. Nah, ini adalah pucuknya yang baru keluar teman-teman. Berwarna hijau muda ini. Berwarna hijau muda. Dan ini adalah batang yang masih muda. Batang yang masih muda itu berwarna kemerahan teman-teman semuanya. Jadi kalau kita lihat dan kita lihat secara menyeluruh, di bagian tengah dari tumbuhan ini berwarna kemerahan, semakin ke pinggir warnanya semakin hijau. Ini coba kalau kita lihat ini rumpun yang lain teman-teman semuanya. Ini ada rumpun yang jauh di sana juga sama seperti itu kawan-kawan semuanya. Semakin ke pinggir warnanya semakin hijau. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat keladi maro ini, untuk yang rumpun ini saya kira ini cukup tinggi teman-teman. Tapi biasanya yang sering kita jumpai di lapangan biasanya tidak setinggi ini, karena ini barangkali tempatnya cukup subur dan keladi ini mendapatkan nutrisi yang cukup baik. Sehingga keladi maro ini pertumbuhannya cukup bagus, dan ini saya kira cukup besar dan lebar daun ini teman-teman. Biasanya yang sering kita jumpai di lapangan itu keladinya tidak setinggi ini, tapi memang bermacam-macam pertumbuhannya. Ada yang kecil juga ada, yang pertumbuhannya besar seperti ini juga ada teman-teman semuanya. Yang besar seperti ini juga ada teman-teman semuanya. Tentunya habitat tempat tumbuh dari keladi ini berbeda-beda, dan habitat itu akan mempengaruhi pertumbuhan dari keladi maro ini teman-teman.